Suku Toraja. Suku Toraja adalah suku asli yang menetap di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu To-riaja, yang berarti orang yang tinggal di daerah atas. Toraja berada di daerah pegunungan dengan pemandangan alam yang indah, menjadikan dia sebagai salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan. Hello everyone, saya Dwi Anugrah Cahaya Mukti, NIM 22209011126. Kali ini saya tergabung dalam mata kuliah Psikologi Lintas Budaya kelompok 2 yang membahas mengenai suku etnis Toraja. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai tahap perkembangan masa prenatal pada suku Toraja, khususnya dilihat dari nilai budaya, kepercayaan, bahasa, simbol, ritual, dan norma yang mempengaruhi perawatan ibu hamil. Materi ini saya susun berdasarkan penelitian oleh Bahar dan Pewatu pada tahun 2022 yang meneliti mengenai perawatan kehamilan dan pola pengasuhan bayi pada masyarakat etnis Toraja. Suku Toraja adalah kelompok etnis Sulawesi Selatan yang dikenal dengan budaya Aluk Todolo, yaitu sistem kepercayaan adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehamilan. Dalam budaya ini, kehamilan dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Karena itu, keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga ibu hamil baik secara fisik maupun spiritual. Pada masa prenatal, masyarakat Toraja itu menganggap ibu hamil sebagai individu yang harus dijaga secara khusus. Kehamilan bukan hanya sebagai peristiwa pribadi, tetapi sebagai peristiwa keluarga besar nih, yang dimana janin dianggap sebagai titipan yang harus dilindungi. Sehingga keluarga ikut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan ibu hamil, baik secara emosional maupun secara sosial. Nah, ada juga nih nilai budaya yang berkaitan dengan masa prenatal pada suku etnis Toraja ini. Yang pertama itu nilai kolektivitas, yaitu bahwa kehamilan menjadi tanggung jawab seluruh keluarga besar. Kedua, sakral dalam kehidupan, di mana janin dianggap memiliki dimensi secara spiritual. Ketiga, nilai gotong royong, sehingga ibu hamil didukung dan dibantu dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, nilai harmoni keluarga, yang menekankan bahwa emosi ibu hamil harus stabil, agar tidak berdampak buruk pada janin. Selanjutnya, kepercayaan tradisional Aluk Todolo. Nah, dalam kepercayaan Aluk Todolo, kehamilan memiliki aspek spiritual. Ada keyakinan bahwa leluhur turut melindungi ibu hamil. Karena itu muncul pantangan tertentu seperti larangan berkata kasar, larangan bertengkar, serta larangan aktivitas berat. Terdapat juga makanan yang dihindari agar tidak diyakini mempengaruhi kondisi bayi. Selain itu, ritual juga dilakukan untuk mencegah gangguan roh jahat dan menjaga keselamatan ibu dan janin. Nah, bahasa adat digunakan dalam berbagai doa dan ritual yang ditunjukkan bagi ibu hamil. Selain itu, ada simbol-simbol tertentu yang biasanya ikut digunakan. Misalnya, adanya sesaji atau kain adat yang diyakini berfungsi sebagai perlindungan. Simbol-simbol ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Toraja memberikan makna spiritual pada masa kehamilan. Kemudian, ritual pada masa prenatal umumnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi ibu hamil. Beberapa ritual dilakukan untuk memohon keselamatan dan menghindarkan gangguan roh. Ritual lain berupa pemberian sesaji sebagai bentuk permohonan kepada leluhur. Nah, meskipun praktik ini tidak selalu dilakukan oleh semua keluarga modern, jejaknya masih ada sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, adapun norma sosial dalam masa prenatal yang berlaku pada ibu hamil di Toraja itu cukup ketat. Misalnya, ibu hamil itu nggak dibolehkan melakukan pekerjaan berat, harus menjaga ucapan dan emosi, serta tidak diizinkan berpergian sendirian pada waktu tertentu. Suami diharapkan berperan aktif dalam menjaga istri selama masa kehamilan, karena kehamilan dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Hasil penelitian Bahar dan Pewatu 2022 juga menunjukkan bahwa masyarakat Toraja saat ini mulai menggabungkan pelayanan medis modern dengan tradisi adat. Ibu hamil tetap memeriksakan diri ke bidan atau tenaga kesehatan, tetapi tetap menjalankan ritual adat sebagai bentuk perlindungan spiritual. Pola makan sehat dianjurkan, namun pantangan makanan tradisional juga tetap ada. Walaupun penelitian tersebut membahas juga pola pengasuhan bayi, namun poin ini memiliki kaitan dengan prenatal karena keluarga sudah mempersiapkan peran masing-masing sejak masa kehamilan. Kakek, nenek, dan keluarga besar biasanya sudah menyiapkan struktur dukungan yang akan diberikan setelah bayi lahir. Hal ini akan mempengaruhi ketenangan ibu selama masa prenatal.
Nah, masyarakat Toraja kini bersikap lebih terbuka pada pelayanan kesehatan modern tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Kombinasi antara ritual adat dan perawatan medis dianggap sebagai bentuk perlindungan yang lengkap nih. Pendekatan ini juga terbukti meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa masa prenatal dalam budaya Toraja sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dan kepercayaan adat. Kehamilan dianggap sebagai peristiwa spiritual, sehingga memunculkan berbagai ritual, simbol, dan aturan sosial. Dukungan keluarga sangat kuat dan masyarakat kini mampu memadukan tradisi dengan pelayanan kesehatan modern. Semua hal ini menjadikan masa prenatal sebagai fase yang dijalani dengan penuh makna dan dalam budaya Toraja. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. See you. Baik, selanjutnya itu adalah tahap perkembangan masa bayi sampai dengan Golden Age pada suku Toraja. Tahap perkembangan masa bayi yang sering disebut sebagai Golden Age adalah periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik, kognitif, serta emosional dan sosial seorang anak. Meskipun pada setiap budaya juga memiliki cara tersendiri dalam memandang dan juga mengelola perkembangan anak ini, pada suku Toraja perkembangan bayi dalam tahap Golden Age adalah dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Toraja memandang bayi sebagai periode yang sangat penting dalam menanamkan dasar-dasar kehidupan sosial dan emosional, serta pengenalan pada nilai-nilai adat yang mereka anut. Dalam budaya Toraja, bayi bukan hanya dilihat sebagai individu yang sedang berkembang secara fisik dan kognitif, tetapi juga sebagai bagian penting dari generasi penerus, di mana keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam mendukung perkembangan mereka. Selanjutnya adalah pada aspek nilai. Anak-anak Toraja sejak dini sudah diajarkan tentang nilai-nilai penting yang terkait dengan kehidupan sosial dan budaya mereka. Salah satu nilai utama yang diajarkan adalah kekeluargaan dan saling menghormati. Sebagai bagian dari masyarakat yang sangat mengutamakan hubungan kekeluargaan, bayi dan anak-anak Toraja sudah diperkenalkan pada konsep menghormati orang lain yang lebih tua, menjaga keharmonisan keluarga, serta rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Nilai ini sudah ditanamkan melalui interaksi secara langsung dengan anggota keluarga atau orang tua mereka. Dengan cara ini, anak-anak Toraja juga memahami tentang pentingnya hubungan sosial sejak usia dini. Selanjutnya itu pada aspek kepercayaan. Kepercayaan spiritual memainkan peran yang penting pada masyarakat Toraja, termasuk dalam tahap perkembangan masa bayi. Pada usia bayi, anak-anak Toraja sudah diperkenalkan dengan konsep roh nenek moyang dan kekuatan spiritual yang ada di sekitar mereka. Kepercayaan bahwa setiap individu, termasuk bayi, memiliki hubungan dengan dunia roh adalah sebagai bagian integral dari budaya Toraja. Ritual-ritual kecil seperti doa atau persembahan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga besar bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi sang bayi. Kepercayaan ini mengajarkan mereka untuk saling menghormati alam dan roh nenek moyang yang dipercaya melindungi mereka. Selanjutnya pada aspek bahasa, pada masa bayi dan juga anak-anak Toraja mulai diperkenalkan dengan bahasa Toraja yang merupakan bahasa ibu mereka. Bahasa ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, tetapi juga mengandung banyak nilai budaya dan simbolis yang berkaitan dengan tradisi mereka. Bahasa Toraja juga memiliki ciri khas yang kaya akan metafora, simbol, dan ungkapan yang mengandung kearifan lokal. Selain bahasa lisan, anak-anak juga diperkenalkan dengan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal sebagai bagian dari komunikasi interpersonal yang penting dalam masyarakat yang saling menghargai hubungan sosial. Selanjutnya adalah simbol. Nah, anak-anak Toraja itu mulai diperkenalkan dengan simbol-simbol yang mencerminkan identitas budaya mereka. Simbol-simbol adat yang melibatkan bayi, misalnya bayi Toraja mungkin diperkenalkan dengan patung atau benda sakral yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, warna dan bentuk tertentu dalam pakaian bayi atau bahkan benda-benda di sekitar mereka seringkali mengandung makna dan simbolis yang berkaitan dengan status sosial atau kepercayaan spiritual mereka.
Simbol ini menjadi bagian dari identitas mereka yang akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya pada tahap ritual. Ritual adalah aspek yang penting dalam kehidupan bayi Toraja. Sejak masa bayi, mereka terlibat dalam berbagai ritual yang berfungsi untuk melindungi mereka dan memastikan perkembangan yang sehat dan seimbang. Salah satu contoh ritual penting adalah ritual pelarisan atau upacara keselamatan yang dilakukan untuk bayi yang baru lahir, dengan tujuan agar bayi mendapatkan restu dari roh nenek moyang dan terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Pada usia tertentu, bayi juga akan terlibat dalam upacara pemotongan rambut pertama yang dianggap sebagai tanda dan pengalihan mereka menuju tahap kehidupan selanjutnya. Baik, yang terakhir yaitu adalah norma. Nah, norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Toraja sangat mempengaruhi orang tua dalam merawat bayi mereka. Norma-norma ini berkaitan dengan cara bersikap, berbicara, dan berinteraksi dalam keluarga dan komunitas. Dalam masyarakat Toraja, bayi diajarkan untuk saling menghormati orang tua dan tetua keluarga sejak usia yang sangat dini. Interaksi yang penuh rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain merupakan bagian norma sosial yang diajarkan kepada anak-anak Toraja. Pada masa bayi, orang tua biasanya lebih fokus pada pengenalan nilai-nilai norma ini melalui contoh secara langsung, yaitu dengan cara mereka memperlakukan anak mereka dan juga berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tahap perkembangan masa remaja pada suku Toraja. Pada masa remaja, anak Toraja mulai mengalami perubahan besar, baik itu secara fisik, emosional, maupun sosial. Nah, di tahap ini, remaja tidak lagi dianggap anak kecil, tetapi sedang dipersiapkan untuk menjadi orang dewasa yang memegang nilai budaya Toraja. Nilai kepercayaan. Remaja di Toraja tumbuh dalam kepercayaan Aluk Todolo, atau kepercayaan leluhur. Meskipun saat ini banyak yang memeluk Kristen ataupun Katolik. Nah, nilai penting yang ditanamkan sejak remaja itu adalah hormat kepada leluhur, takut melanggar adat, dan menjaga nama baik keluarga. Nah, remaja di sini diajarkan bahwa hidup itu harus seimbang antara manusia, alam, dan roh leluhur. Kalau melanggar adat, dipercaya bisa membawa hal buruk bagi keluarga. Nah, untuk bahasa sendiri, remaja di Toraja itu sudah fasih dalam berbahasa Toraja, dan mereka mulai memahami bahasa Toraja halus yang dipakai dalam upacara adat. Nah, bahasa ini penting karena menunjukkan kesopanan, menjadi tanda bahwa remaja sudah cukup dewasa, dan dipakai untuk mengikuti ritual adat dan acara keluarga. Nah, remaja Toraja juga mulai memahami simbol budayanya seperti tongkonan, yaitu simbol identitas keluarga dan asal-usul. Lalu, ukiran Toraja, yaitu berarti mengandung makna kehidupan, status sosial, dan harapan. Serta pakaian adat, itu untuk menunjukkan peran dan kedudukan dalam masyarakat. Nah, di usia remaja, mereka mulai sadar bahwa simbol-simbol ini bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki arti penting. Nah, remaja di Toraja ini mulai dilibatkan aktif dalam ritual adat, terutama Rambu Solo, yaitu upacara kematian, dan Rambu Tuka, upacara syukuran. Nah, dalam ritual ini, remaja itu belajar untuk bekerja sama, tanggung jawab, mengikuti aturan adat, dan menghormati orang tua dan tetua adat. Nah, ritual ini tuh menjadi sarana pembelajaran sosial dan pembentukan karakter untuk remaja. Norma yang ditekankan pada remaja Toraja diantaranya yaitu patuh pada orang tua, menghormati tetua adat, menjaga sikap dan ucapan, serta mengutamakan kepentingan keluarga dan komunitas. Nah, remaja diajarkan bahwa perilaku mereka itu bukan hanya membawa nama diri mereka sendiri, tetapi mereka juga membawa nama keluarga dan tongkonan, sehingga mereka akan lebih berhati-hati. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah mengenai tahap perkembangan masa dewasa dan dewasa akhir pada suku Toraja. Di mana masa dewasa pada suku Toraja sendiri, orang yang sudah masuk
masa dewasa dianggap sudah jadi orang, atau artinya mereka tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga punya tanggung jawab besar terhadap keluarga dan juga adat. Selanjutnya itu adalah nilai dan kepercayaan, di mana orang dewasa Toraja sangat percaya pada Aluk Todolo, yaitu kepercayaan leluhur. Walaupun sekarang banyak beragama Kristen ataupun Islam, nilai Aluk Todolo ini tetap hidup, seperti menghormati leluhur, percaya bahwa orang meninggal belum benar-benar pergi, dan kehidupan dunia yang alam roh itu saling berhubungan. Jadi, dewasa di Toraja itu bukan hanya soal usia, tetapi juga soal taat adat dan jaga tradisi. Selanjutnya yaitu bahasa, di mana biasanya menggunakan bahasa Toraja dalam kehidupan sehari-hari, juga memakai bahasa Toraja yang lebih halus dan sopan saat acara adat dan kepada tetua. Nah, bahasa ini penting karena menunjukkan hormat kepada orang tua dan juga leluhur. Selanjutnya yaitu simbol. Di masa dewasa awal, seseorang mulai terlibat dalam simbol adat seperti tongkonan atau rumah adat. Memahami simbol seperti ukiran Toraja tentang kehidupan, kematian, dan status sosial. Tongkonan itu bukan sekedar rumah, tapi simbol identitas keluarga dan kebersamaan. Selanjutnya yaitu ritual. Orang dewasa punya peran besar dalam ritual, terutama rambu solo atau upacara kematian, rambu tuka atau upacara syukuran. Nah, mereka juga ikut menyiapkan acara, mengatur keluarga, dan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Yang mana ini menunjukkan bahwa dewasa sama dengan siap berkorban demi keluarga. Selanjutnya yaitu norma sosial, di mana norma sosial pada masa dewasa di suku Toraja itu harus bertanggung jawab pada keluarga besar. Nah, ini juga termasuk dalam pada keluarga inti, di mana orang dewasa awal wajib ikut kegiatan adat, menjaga nama baik keluarga, dan kalau melanggar adat, bukan cuma dirinya yang kena malu, tetapi satu keluarga, bahkan satu keturunan. Nah, selanjutnya masa dewasa akhir pada suku Toraja. Di memasuki masa dewasa akhir, posisi seseorang justru makin dihormati, sehingga tetua itu dianggap sebagai seseorang yang lebih tinggi derajatnya, baik di keluarga maupun di adat. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai dan kepercayaan, di mana orang dewasa akhir atau lanjut usia dianggap lebih dekat dengan leluhur, punya pengalaman hidup dan kebijaksanaan, sehingga mereka sering dimintai nasihat, pendapat dalam keputusan adat, ataupun nasihat dalam urusan rumah tangga. Selanjutnya yaitu bahasa, di mana saat berbicara dengan orang dewasa akhir, pembawaannya itu harus sangat sopan, nada bicara lembut, yang mana ini dapat menunjukkan rasa hormat dan tinggi. Selanjutnya yaitu simbol, di mana orang dewasa akhir ini sering dikaitkan dengan posisi terhormat di tongkonan atau dalam rumah adat atau posisi adat yang biasa disebut dengan tetua adat ataupun pendeta. Selanjutnya, orang dewasa akhir juga dikaitkan dengan simbol kebijaksanaan dan penjaga adat, seperti penyimpan nilai budaya atau tetua tadi. Nah, selanjutnya posisi orang dewasa akhir dalam ritual, di mana dalam ritual adat suku Toraja sendiri, orang dewasa akhir biasanya berperan sebagai penasehat dan juga tidak lagi banyak kerja fisik, tetapi perannya sangat penting, di mana secara simbolik mereka hanya bertugas sebagai tetua adat saja. Selanjutnya yaitu norma sosial. Nah, norma sosial dalam dewasa akhir di suku Toraja ini, norma utamanya mereka harus dihormati, tidak boleh dibantah sembarangan, dan pendapatnya dipertimbangkan dalam keluarga dan adat. Sehingga lansia di Toraja itu kedudukannya sangat tinggi dan sangat dihormati. Nah, lansia di Toraja itu tidak dipinggirkan, justru posisinya lebih kuat secara sosial. Jadi mereka maupun di adat dan di keluarga itu yang paling ditinggikan. Nah, kesimpulannya itu perbedaan perkembangan dewasa di Toraja, yaitu dewasa dan dewasa akhir, yaitu orang dewasa Toraja itu hanya fokus tanggung jawab, adat, keluarga, dan ritual. Sedangkan orang dewasa akhir atau lansia di Toraja itu fokus kebijaksanaan, penghormatan, dan peran simbolik. Sehingga kehidupan dewasa di Toraja sangat dipengaruhi oleh kepercayaan leluhur, ritual adat, dan norma sosial yang kuat.